Dari tembok Theodosian, mata menembus kabut tipis dan menangkap siluet pasukan Utsmani yang membentang tanpa akhir. Tenda-tenda putih, panji-panji bergetar dan moncong meriam raksasa, basilika yang diarahkan ke jantung kota. Di jalan-jalan sempit, warga bergerak cepat antara doa dan tugas, sementara angin membawa bisikan litani yang bercampur dengan bau asap dan besi. Langit abu-abu keperakan itu terasa seperti kanvas terakhir Konstantinopel, menunggu goresan penutup dari sejarah yang akan menghapusnya selamanya. Dan yang mereka tidak tahu saat itu adalah momen ini akan menjadi titik paling besar dalam sejarah peradaban manusia. Dikarenakan ini berdampak ke banyak sekali hal di dunia. Mulai dari perubahan peta politik dunia, di mana momen ini adalah akhir dari Kekaisaran Romawi Timur yang telah bertahan lebih dari 1100 tahun dengan konsolidasi Utsmani sebagai kekuatan dunia baru, dan dengan itu mengganti kekuatan hegemonik dunia Kristen Timur dengan kekuatan Islam Utsmani yang mengubah keseimbangan geopolitik Eropa Asia. Momen ini juga menggeser jalur perdagangan global dikarenakan blokade rute darat menuju Asia oleh Utsmani, di mana jalur sutra melalui Anatolia ditutup. Dengan itu membuat negara-negara Eropa mencari cara lain untuk berdagang, yaitu dengan menjelajah. Dimulai oleh Portugis dan Spanyol yang berupaya mencari rute laut baru menuju Asia, yang akhirnya mengarah pada penemuan dunia baru. Columbus dengan Amerika, Vasco da Gama dicalicut di pantai barat India, dan Ferdinand Magellan ke Amerika Selatan, dan juga nantinya Inggris dan Belanda pada akhirnya menjerat kepulauan tercinta ini dalam cengkeraman kolonialisme. Momen ini juga membuat percepatan Renaissance Eropa, di mana terjadi eksodus cendekiawan Bizantium, para sarjana Yunani yang membawa manuskrip klasik karya Plato, Aristoteles, Euclid, dan yang lainnya ke Italia dan Eropa Barat, yang nantinya masuk ke universitas-universitas Eropa dan memperkuat semangat humanisme dan juga sains. Revolusi teknologi militer juga terjadi karena meriam raksasa Orban menunjukkan keefektifannya menembus dinding kota yang selama berabad-abad tak tertembus, yang membuat ini menjadi akhir era kastil tradisional. Desain benteng seluruh Eropa berubah dan taktik militer baru bermunculan, dan masih banyak hal lagi yang berubah dikarenakan satu momen sejarah ini. Tapi bagaimana sebenarnya ini terjadi? Kenapa bisa benteng yang sudah 1100 tahun berdiri dan diserang terus-menerus dari berbagai sudut dan tetap berdiri tiba-tiba jatuh dan merubah seluruh sejarah manusia? Kita semua mengenal Romawi, salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah umat manusia. Muncul dari kota kecil di Italia Tengah, memperluas wilayahnya dengan perang dan diplomasi, menaklukkan Italia, Kartago, Yunani, dan sebagian besar Mediterania, dan nantinya mengadopsi sistem politik republik berbasis senat, walaupun runtuh akibat perang saudara. Julius Caesar, salah satu kaisar terbaik dalam sejarahnya, dibunuh dan memindahkan kekuasaan ke Octavianus, atau yang lebih kita kenal sebagai Augustus, sebagai kaisar pertama, yang juga salah satu kaisar terbaik, dan membawa Republik Roma menjadi yang kita kenal sebagai Kekaisaran Romawi atau Pax Romana, yang makmur dan damai selama kurang lebih 2 abad. Di puncaknya, Kekaisaran Romawi menguasai hampir seluruh Mediterania, Eropa Barat, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Namun mulai abad ketiga Masehi, krisis politik, kemerosotan ekonomi, dan serangan dari suku-suku barbar memperlemah kekaisaran. Kekuasaan menjadi terfragmentasi dengan kaisar-kaisar yang sering berganti akibat kudeta militer. Untuk mengatasi krisis inilah, Kaisar Diocletianus, kaisar saat itu, membagi kekaisaran menjadi 2 administrasi, Romawi Barat dan Romawi Timur. Kaisar setelahnya, Konstantinus Agung, melanjutkan reformasi dan mengambil langkah monumental, memindahkan pusat kekuasaan dari Roma ke kota Bizantium di tepi Bosporus pada tahun 330 Masehi. Keputusan ini lahir dari pertimbangan strategis. Roma saat itu berada jauh dari pusat provinsi-provinsi kaya di timur dan rentan terhadap serangan suku-suku barbar. Sementara Bizantium terletak di posisi emas, menguasai selat Bosporus yang menjadi jalur utama antara Laut Hitam dan Laut Tengah, sekaligus persimpangan perdagangan Eropa Asia. Timur juga relatif lebih stabil secara politik dan ekonominya berkembang pesat, sehingga lebih mudah bagi kaisar untuk mengawasi perbatasan dan menjaga arus perdagangan. Konstantinus membangun kota ini ulang menjadi Nova Roma atau Roma baru dengan istana, forum, dan gereja megah, menjadikannya simbol kekuasaan baru yang memadukan warisan Romawi dan tradisi Yunani.
Sebagai pusat ekonomi, pelabuhan dan pasar kotanya menghubungkan jalur perdagangan dari Laut Hitam, Laut Tengah, hingga jalur Sutra Asia, menjadikannya simpul penting bagi rempah-rempah, sutra, logam mulia, dan bahkan ide-ide baru. Sebagai pusat agama, dikarenakan untuk pertama kalinya Kaisar masuk dan menerima Kristen, Konstantinus membuat kota ini menjadi benteng Kristen Timur, tempat berdirinya Hagia Sophia sebagai simbol iman dan kekuasaan gereja Ortodoks di bawah Justinianus pertama. Letak yang strategis membuat Konstantinopel menjadi benteng geopolitik yang menjadi rebutan dunia selama lebih dari 1000 tahun. Namun di abad ke-7-11, Konstantinopel mulai menghadapi ancaman dari kekuasaan Muslim yang berkembang pesat di semenanjung Arab dengan pengepungan di tahun 674-678 dan 717-718. Namun selamat berkat tembok Theodosian dengan parit besar, tembok luar setinggi kurang lebih 8 meter dilengkapi menara, dan tembok utama setinggi kurang lebih 12 meter dan tebal kurang lebih 5 meter. Diperkuat lebih dari 90 menara setinggi 18-20 meter. Dan mereka juga menggunakan api Yunani, yaitu cairan mudah terbakar yang disemprotkan ke kapal musuh. Yang membuatnya mengerikan adalah api ini terus menyala bahkan di atas air, dan tidak ada yang tahu formula pastinya karena hilang bersama runtuhnya Bizantium, yang membuat Konstantinopel hampir mustahil ditembus oleh siapapun. Namun seperti yang sudah dijelaskan, mereka mengalami krisis internal akibat perebutan tahta, penurunan ekonomi, dan kerusuhan agama yang memuncak pada kontroversi ikonoklasme abad ke-8 dan ke-9, sebuah perdebatan sengit tentang penggunaan gambar atau representasi visual tokoh suci Kristen dalam ibadah. Konflik ini memecah gereja dan melemahkan negara, hingga akhirnya berakhir dengan pemulihan penggunaan ikon. Memasuki abad ke-9 hingga ke-11, Bizantium bangkit kembali dalam Renaissance Makedonia, ditandai oleh kemajuan dalam seni, literatur, dan militer yang mengembalikan sebagian kemegahan Konstantinopel sebagai pusat peradaban Kristen Timur. Pada abad ke-11 hingga ke-12, Kekaisaran Bizantium mulai memasuki masa kemunduran yang serius. Perpecahan besar terjadi tahun 1054, di mana gereja Kristen terbelah menjadi dua, gereja Katolik Roma di barat yang dipimpin Paus dan gereja Ortodoks Timur yang dipimpin Patriark. Pukulan terbesar datang pada tahun 1071 ketika mereka mengalami kekalahan telak di pertempuran Manzikert melawan Turki Seljuk, kekuatan Islam yang berkembang di daerah Asia Tengah. Kekalahan ini membuat Bizantium kehilangan sebagian besar wilayah Anatolia, wilayah yang selama ini menjadi sumber utama pangan, tenaga militer, dan pendapatan pajak. Kehilangan ini melemahkan basis ekonomi dan militer kekaisaran secara drastis. Untuk mengimbangi kekuatan Turki Seljuk dan merebut kembali wilayah yang hilang, Bizantium mengundang bantuan militer dari Eropa Barat, Paus Urbanus II di Gereja Katolik Roma, dan para penguasa di Eropa Barat. Permintaan ini yang awalnya dimaksudkan untuk mengirim kontingen terbatas demi merebut kembali wilayah yang hilang, justru berkembang menjadi gerakan besar Perang Salib Pertama. Gelombang kesatria, tentara feodal, dan sukarelawan dari berbagai kerajaan di Eropa Barat menuju timur dengan semangat membebaskan tanah suci sekaligus membantu Bizantium. Pada tahap awal, hal ini memang menghasilkan kemenangan strategis dan memulihkan sebagian wilayah. Namun bantuan ini juga membawa masuk pasukan dari Gereja Katolik Roma yang sudah lama berselisih doktrin dengan Gereja Ortodoks Timur di Konstantinopel. Perbedaan teologi, tradisi liturgi, serta gaya kepemimpinan gereja menjadi gesekan kultural yang konstan. Ditambah lagi, pasukan salib kerap merebut wilayah yang seharusnya dikembalikan kepada Bizantium dan mengelolanya sendiri, memicu kecurigaan politik dan benturan kepentingan ekonomi. Ketegangan ini semakin memburuk selama abad ke-12 hingga mencapai puncaknya pada Perang Salib keempat, ketika pasukan salib yang seharusnya menuju Tanah Suci justru menyerbu dan menjarah Konstantinopel. Peristiwa ini menghancurkan kepercayaan antara Timur dan Barat, meninggalkan luka yang bertahan selama berabad-abad dan mempercepat kemunduran Bizantium menjelang abad ke-14. Memasuki abad ke-14, kejayaan Konstantinopel mulai meredup. Kekaisaran yang pernah menguasai lautan dan daratan luas itu kini terjebak dalam lingkaran perang saudara yang menguras tenaga, melemahkan otoritas pusat, dan memperburuk perebutan kekuasaan di istana. Krisis ekonomi pun melanda. Jalur perdagangan yang dulu ramai semakin sepi akibat persaingan pelabuhan-pelabuhan Italia seperti Venesia dan Genoa. Sementara wilayah pajak di Asia Kecil jatuh ke tangan musuh. Dari luar, tekanan semakin berat. Turki Utsmani yang sejak abad ke-14 bangkit dari Anatolia, kekuasaan besar Islam lainnya menaklukkan kota demi kota di Balkan
dan menutup ruang gerak Bizantium sedikit demi sedikit. Tidak hanya itu, wabah besar, wabah hitam atau yang kita kenal dengan Black Death memuncak antara 1347 sampai 1351. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang menyebar melalui kutu tikus, tetapi juga bisa menular lewat udara atau yang kita kenal dengan pneumonic plague, membuat Konstantinopel kehilangan sekitar 30% sampai 60% penduduknya. Penduduk yang hilang membuat tidak ada lagi orang yang bekerja, dan itu memperburuk ekonomi yang sudah lemah akibat perang melawan Turki Utsmani dan konflik internal dengan Barat. Konstantinopel terperangkap seperti pulau yang dikepung daratan musuh. Hubungan dengan Eropa Barat pun penuh paradoks. Sejak Perang Salib keempat, semuanya di internal porak-poranda dan tidak ada yang jelas. Pada akhir abad pertengahan, Konstantinopel bukan lagi pusat kekuasaan yang menakutkan, melainkan benteng terakhir Bizantium yang terisolasi, berdiri di ambang ajalnya. Sementara Konstantinopel semakin tenggelam dalam krisis politik, ekonomi, dan demografi, di timur berdiri sebuah kekuatan baru yang sedang menanjak pesat, Kesultanan Turki Utsmani. Berawal dari sebuah bilik kecil di barat Anatolia pada akhir abad ke-13, mereka memanfaatkan kekosongan kekuasaan pasca runtuhnya Seljuk Anatolia akibat invasi Mongol. Dalam waktu singkat, Utsmani menjadikan diri mereka kekuatan regional melalui kombinasi strategi militer yang gesit, seperti penggunaan pasukan berkuda cepat dan infanteri disiplin Janissary, serta diplomasi yang cermat yang sering memanfaatkan persaingan antar kerajaan Kristen di Balkan. Pada paruh pertama abad ke-15, mereka telah menyeberangi Selat Dardanella, menancapkan kekuasaan di Eropa Tenggara, dan menjadikan Edirne sebagai ibu kota strategis. Penaklukan wilayah-wilayah penting di Balkan, perundukan Serbia dan Bulgaria, serta kendali atas jalur perdagangan darat utama memperkuat posisi mereka. Dua kemenangan besar mereka mempertegas reputasi mereka sebagai kekuatan yang nyaris tak terbendung. Pertempuran Nikopolis pada tahun 1396, di mana mereka menghancurkan koalisi pasukan salib Eropa yang dipimpin Raja Sigismund dari Hungaria, dan pertempuran Varna pada tahun 1444 yang memadamkan harapan terakhir Eropa Barat untuk mengusir mereka dari Balkan. Puncak ancaman bagi Bizantium datang ketika Sultan Mehmed II atau yang nantinya dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih naik tahta pada 1451 Masehi. Berusia muda namun syarat ambisi, Mehmed mewarisi visi yang lebih dari sekedar memperluas wilayah. Ia bertekad menaklukkan Konstantinopel dan menjadikannya pusat kekaisaran barunya. Muhammad Al-Fatih memiliki kecerdasan strategis yang sangat tinggi. Tekadnya tidak bisa dibandingkan dengan siapapun dan keberaniannya juga bisa diargumentasikan lebih kuat dari para pendahulunya. Bagi Al-Fatih, menaklukkan kota Konstantinopel akan menjadi sesuatu yang akan membuktikan semua karakter yang dia miliki. Karena Konstantinopel tetaplah dikenal sebagai kota yang selama lebih dari 1000 tahun dianggap hampir mustahil ditaklukkan. Sejak kecil, Al-Fatih dibekali pendidikan yang luar biasa luas. Ia menguasai bahasa Turki, Arab, Persia, Yunani, dan Latin, mempelajari matematika, astronomi, serta strategi militer. Ia juga mempelajari sejarah para penakluk besar, dari Alexander Agung hingga Julius Caesar, dan memahami makna simbolis Konstantinopel, baik dari sudut pandang politik maupun agama. Didikan gurunya, ulama dan cendekiawan Aksem Seddin, menanamkan keyakinan bahwa penaklukan Konstantinopel adalah penggenapan nubuat Nabi Muhammad SAW tentang sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang akan merebut kota itu. Sungguh, kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Sebagai pemimpin, Al-Fatih tidak gentar menghadapi lawan yang lebih tua dan berpengalaman, bahkan berani melawan pandangan pesimis di lingkaran istananya. Dalam bidang militer, ia terbuka pada teknologi baru, memerintahkan pembuatan meriam raksasa Basilika oleh Orban untuk menghancurkan dinding Theodosian yang selama ini dianggap tak tertembus. Ia memadukan kekuatan darat dan laut, menyiapkan logistik dengan matang, serta merancang manuver-manuver yang belum pernah dibayangkan pada masanya. Bagi Al-Fatih, merebut Konstantinopel adalah misi yang akan mengubah segalanya, menjadikan Utsmani sebagai kekuatan global, menguasai jalur perdagangan vital antara Asia dan Eropa, dan secara simbolis menempatkan dirinya sebagai penerus sah para kaisar Romawi, para penguasa dunia sebelumnya.
Sementara itu, menjelang tahun 1453 Masehi, Konstantinopel hanyalah bayang-bayang dari dirinya yang dahulu. Populasinya yang pada puncak kejayaan mencapai ratusan ribu jiwa kini merosot tajam menjadi sekitar 50.000. Banyak distrik terbengkalai, kebun dan ladang memenuhi ruang-ruang kosong di dalam tembok yang dulu padat pemukiman. Meski dinding Theodosian yang menjulang 3 lapis masih berdiri kokoh, benteng yang selama berabad-abad membuat kota ini nyaris tak tertembus, perkembangan teknologi pengepungan mulai menggerus keunggulannya. Meriam-meriam besar yang dapat memuntahkan peluru batu seberat ratusan kilogram menjadi ancaman baru yang belum pernah dihadapi dinding tua itu. Di tengah situasi genting ini, Kaisar Konstantinus ke-11 Palaiologos mencoba memainkan kartu diplomasi terakhirnya. Ia menjalin komunikasi dengan berbagai penguasa Eropa Barat, memohon bantuan militer dan finansial, bahkan menyatakan kesediaan untuk menyatukan Gereja Ortodoks Timur dengan Gereja Katolik Roma demi memikat dukungan Paus. Namun, respons yang datang tidak sesuai yang diinginkan dan mereka lamban. Eropa Barat sibuk dengan konflik internal dan perpecahan gereja masih menjadi luka yang belum sembuh. Dengan pasukan yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari lawan dan sumber daya yang hampir habis, Konstantinopel pada awal 1453 berdiri di tepi jurang sejarah, sendirian menghadapi kekuatan penuh persiapan Sultan Muhammad II Al-Fatih. Dan disinilah titik balik dalam sejarah manusia dimulai. Beberapa bulan sebelum pengepungan dimulai, Sultan Mehmed II telah merancang operasi militer yang akan mengepung Konstantinopel dari semua arah. Persiapannya dilakukan secara sistematis, tanpa memberi celah sedikit pun bagi Bizantium. Membawa satu senjata pamungkasnya, Basilika, Saikatop, secara harfiah meriam raja atau meriam besar, buatan Orban, insinyur Hungaria yang sebelumnya menawarkan jasanya kepada Bizantium tetapi ditolak karena kekurangan dana. Dibuat dari perunggu, Basilika mampu melepaskan peluru batu seberat lebih dari setengah ton sejauh hampir 1 mil. Dirancang khusus untuk menghancurkan dinding Theodosian yang selama berabad-abad menjadi simbol ketangguhan Konstantinopel. Strategi Sultan Mehmed II membentuk jarak pengepungan yang menutup secara perlahan. Dari arah darat barat laut, ia menempatkan puluhan ribu prajurit, termasuk pasukan elit Janissary, langsung di bawah komandonya. Pasukan ini ditempatkan di dekat wilayah Blachernai, menghadap sektor Mesoteichion, bagian dinding kota yang dianggap paling lemah. Artileri berat, basilika, dan meriam-meriam raksasa lainnya diposisikan di titik-titik strategis untuk terus-menerus menghantam gerbang Saint Romanus siang dan malam. Di sayap barat daya, Ishak Pasha, komandan senior Utsmani, bertugas menutup seluruh jalur keluar dari gerbang emas hingga wilayah Pegae. Sementara itu, di sayap utara, Zagan Pasha, penasihat utama Sultan Mehmed II, sekaligus komandan armada, menjaga wilayah tanduk emas dari luar, tepat di balik rantai baja raksasa yang membentang di mulut teluk. Menjelang awal April tahun 1453, Konstantinopel terkepung rapat dari semua sisi. Di luar tembok kota, barisan tenda-tenda pasukan, deretan meriam, dan ribuan prajurit Utsmani membentang sejauh mata memandang. Di dalam kota, rakyat menunggu dengan cemas, sementara dentang lonceng-lonceng gereja bercampur dengan teriakan pasukan dari kejauhan. Tanda bahwa saat yang menentukan semakin dekat, semakin lama, semakin keras. Pengepungan dimulai pada tanggal 6 April 1453 dengan dentuman meriam yang memecah keheningan pagi. Sebuah pemandangan yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Setiap malam, rakyat dan prajurit Bizantium bekerja tanpa henti untuk memperbaiki kerusakan dengan batu dan karung tanah, hanya untuk melihatnya kembali hancur keesokan harinya. Dari arah laut, armada Utsmani yang dipimpin oleh Laksamana Bartolgu, Laksamana Armada Utama Utsmani, dan Hamzah Bey, komandan armada, menguasai Selat Bosporus dan Laut Marmara. Penguasaan laut ini memutus seluruh jalur suplai dan komunikasi bagi Bizantium. Bahkan tanduk emas yang selama berabad-abad dianggap mustahil untuk ditembus tidak luput dari perhitungan Sultan Mehmed. Pada tanggal 23 April, ia melancarkan manuver yang luar biasa. Sekitar 70 kapal perang dipindahkan melintasi daratan berbukit di kawasan Pera dengan menggunakan papan kayu yang dilumuri minyak untuk mengurangi gesekan. Kapal-kapal tersebut kemudian diturunkan langsung ke perairan tanduk emas di belakang garis pertahanan Bizantium. Dengan strategi ini, kota diserang secara bersamaan dari darat dan dari dua arah laut sekaligus. Sementara pengepungan berlangsung, Kaisar Konstantinus ke-11 berusaha keras mencari bantuan eksternal. Utusan-utusan dikirim ke berbagai kerajaan di Eropa Barat.
Namun tanggapan yang diperoleh datang terlalu sedikit dan terlalu terlambat. Bantuan paling berarti hanya kedatangan Giovanni Giustiniani dari Genoa, ahli pertahanan benteng yang memiliki reputasi besar di medan perang. Ia menempatkan pasukannya di sektor paling kritis, yaitu Mesoteicion dan gerbang Saint Romanus. Keberanian Giustiniani kelak menjadi legenda, tetapi jumlah pasukannya ibarat setetes air di tengah gelombang besar kekuatan Utsmani. Manuver pemindahan kapal ke dalam perairan Teluk membuat pertahanan Bizantium terbelah. Pertempuran sengit terjadi di gerbang-gerbang utama, terutama gerbang kerajaan dan gerbang Saint Romanus, yang menjadi titik fokus tembakan artileri berat. Giovanni Giustiniani dan pasukannya mempertahankan posisi dengan keberanian yang luar biasa, memukul mundur gelombang demi gelombang serangan Janisari dan infanteri Utsmani. Namun tekanan yang datang tidak pernah berhenti. Dentuman meriam, serbuan darat, dan ancaman dari laut menciptakan lingkaran kematian yang semakin lama semakin menutup napas Konstantinopel. Di hari terakhir pengepungan, 29 Mei 1453, fajar menyingsing di atas Konstantinopel dengan langit pucat, seolah alam pun enggan menyaksikan hari itu. Kabut mesiu menyelimuti udara, bercampur bau belerang dan asap dari tembakan-tembakan yang tak henti sejak berminggu-minggu lalu. Di atas tembok dekat gerbang Saint Romanus, Kaisar Konstantinus ke-11 Palaiologos berdiri tegak mengenakan baju zirah penuh. Di sisinya berdiri Giovanni Giustiniani, wajahnya tegang namun mata tetap menyala. Bersama para prajurit Bizantium dan sekutu Genoa yang siap menebus kota dengan nyawa mereka. Dari kejauhan, dentang lonceng gereja memanggil doa terakhir, sementara gema azan dari kamp Utsmani menjawab dari seberang lembah, dua dunia yang telah bersiap untuk pertempuran penentuan. Kaisar menatap ke arah barisan musuh yang membentang tanpa akhir, lalu berpidato singkat menyerukan agar para prajurit mempertahankan kota hingga nafas terakhir, meyakinkan mereka bahwa mereka bukan hanya mempertahankan tembok, melainkan juga warisan 1000 tahun Kekaisaran Romawi Timur. Tak lama setelah kata-kata itu menggaung di udara, meriam raksasa Basilika melepaskan tembakan terakhirnya, menghantam dinding yang telah retak dan lapuk oleh gempuran berminggu-minggu. Gelombang pertama Janisari, infanteri elit Kesultanan Utsmani, segera menyerbu, maju dengan barisan rapat dan teriakan perang yang memecah kabut. Mereka disambut hujan panah, tombak dan lemparan batu dari para pembela. Pertempuran berlangsung sengit, namun gelombang kedua yang lebih besar segera mengikuti, memanfaatkan keretakan pertahanan. Di tengah pertempuran sengit, Giustiniani terkena luka parah akibat peluru atau panah yang menghantamnya. Ia dibawa keluar dari garis depan untuk mendapat perawatan, namun kepergiannya seketika melemahkan semangat pasukan yang dipimpinnya. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh pasukan Utsmani. Mereka berhasil menembus dinding dekat gerbang Saint Romanus. Segera pertempuran berubah menjadi perang jalanan. Lorong-lorong sempit Konstantinopel dipenuhi teriakan tentang senjata dan jeritan orang-orang yang melarikan diri. Darah mengalir di antara batu-batu jalan yang selama ini menjadi saksi kejayaan Bizantium. Kaisar Konstantinus ke-11 menolak untuk mundur. Ia melepaskan tanda kebesarannya, menanggalkan segala lambang kekaisaran, dan berbaur dengan para prajuritnya. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, ia bertarung hingga menghilang dalam kerumunan. Nasibnya tak pernah dipastikan. Namun sebagian besar catatan meyakini bahwa ia gugur bersama kotanya. Tubuhnya menyatu dengan rakyat yang ia lindungi. Menjelang siang, bendera bulan sabit Utsmani berkibar di atas tembok-tembok kota dan di puncak Hagia Sophia. Gereja agung itu yang selama berabad-abad menjadi pusat iman Kristen Ortodoks kini dipenuhi oleh ribuan warga yang mencari perlindungan. Pintu-pintunya dijebol dan lantai marmernya yang dingin segera dipenuhi langkah-langkah penakluk. Tidak lama berselang, bangunan itu diubah menjadi masjid, tindakan simbolis yang menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur. Pada hari itu, 29 Mei 1453, Konstantinopel jatuh. Sebuah peristiwa yang mengakhiri sebuah kota, sebuah dinasti, sebuah bab terakhir dari Kekaisaran Romawi yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun dan sekaligus awal dari sebuah era baru di bawah bendera Utsmani. Dunia pun memasuki lembaran sejarah yang berbeda. Zaman pertengahan secara simbolis berakhir dan jalan menuju dunia modern terbuka. George Francis, pejabat Bizantium, saksi mata jatuhnya Konstantinopel, menulis, pada hari Selasa 29 Mei 1453, pagi-pagi sekali Sang Sultan mengambil alih kota kita. Pada saat itu, penaklukan itu, tuanku dan kaisarku yang telah wafat, Tuan Konstantinus, terbunuh.
Pada saat itu aku tidak berdaya di sisinya, melainkan sedang memeriksa bagian lain dari kota sesuai perintahnya. Salah kalah aku tidak tahu apa yang telah disediakan oleh penyelenggaraan ilahi bagiku. Kemenangan Utsmani pada 29 Mei 1453 mengubah peta politik Eurasia dalam sekejap. Konstantinopel yang selama lebih dari 1000 tahun menjadi benteng Kekaisaran Romawi Timur kini resmi menjadi milik Turki Utsmani. Sultan Mehmed II segera memindahkan pusat kekuasaannya ke kota itu dan menamakannya Istanbul. Dengan letaknya yang strategis di antara Selat Bosporus, kota ini menjadi jembatan antara Anatolia dan Balkan, antara timur dan barat, sebuah posisi yang memberinya kendali atas jalur perdagangan paling vital di dunia. Kejatuhan Konstantinopel juga menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur, pewaris langsung dunia kuno yang garis sejarahnya membentang sejak zaman Augustus, bahkan lebih dari itu. Dengan menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur, Mehmed menjadi pewaris sah gelar kaisar, pemegang otoritas tertinggi selama lebih dari 1000 tahun. Dia menamakannya Kaisar Irum dan mengirim pesan kepada dunia, khususnya Eropa, bahwa Kesultanan Utsmani adalah pewaris langsung Kekaisaran dunia yang selama ini memiliki otoritas universal. Gelar Al-Fatih yang kalau diartikan sang penakluk diberikan kepadanya di atas pencapaiannya. Dan dengan itu memperkuat legitimasi citranya sebagai pemimpin yang unggul. Setelah 1453, kerajaan-kerajaan Eropa mulai memperkuat benteng mereka dengan desain Tres Italian, benteng rendah dan tebal dengan sudut-sudut miring untuk memantulkan tembakan meriam. Armada laut juga dipersenjatai dengan meriam kapal yang lebih besar, sementara taktik pengepungan berkembang untuk menggabungkan tembakan artileri berkelanjutan, blokade darat dan laut, serta serangan bergelombang. Dengan kata lain, kemenangan Mehmed II menjadi titik balik yang menandai berakhirnya era benteng batu tinggi khas abad pertengahan, sekaligus membuka era peperangan berbasis senjata api dan strategi multimatra yang lebih modern. Secara ekonomi, perubahan ini merupakan pukulan telak bagi dunia Kristen Barat. Selama berabad-abad, jalur darat dan laut melalui Anatolia menjadi urat nadi perdagangan antara Eropa dan Asia. Rempah-rempah, sutra dan barang-barang mewah dari timur mengalir melalui Konstantinopel menuju pasar-pasar di Eropa. Dengan jatuhnya kota itu, semua jalur ini kini berada di bawah kendali Utsmani. Sultan memanfaatkan posisi strategis ini dengan memungut biaya tinggi, mengatur lalu lintas barang, dan memastikan keuntungan besar bagi kas kekaisaran. Kondisi ini memaksa bangsa-bangsa maritim seperti Portugis dan Spanyol untuk mencari alternatif, dan mereka menemukannya di Laut Lepas. Dorongan inilah yang melahirkan era penjelajahan, Age of Exploration, memunculkan penjelajah seperti Vasco da Gama yang membuka jalur ke India, Christopher Columbus yang secara tak terduga menemukan dunia baru di Amerika, dan Ferdinand Magellan yang memimpin pelayaran mengelilingi bumi. Portugis dan Spanyol nantinya mendominasi perdagangan rempah dan emas pada abad ke-16, dibagi melalui perjanjian Tordesillas. Pada akhir abad ke-16 hingga abad ke-17, dominasi perdagangan global mulai beralih dari tangan Portugis dan Spanyol ke Inggris dan Belanda. Peralihan ini terjadi ketika Portugis dan Spanyol mengalami kemunduran akibat perang panjang di Eropa yang menguras sumber daya dan tenaga kerja mereka. Beban finansial yang berat untuk mempertahankan koloni yang tersebar di berbagai belahan dunia dan penurunan kekuatan armada laut mereka, salah satunya terlihat jelas setelah kekalahan armada Spanyol dari Inggris pada tahun 1588. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan cepat oleh Inggris dan Belanda. Belanda mendirikan Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC pada tahun 1602 yang segera menguasai jalur perdagangan rempah dari Maluku dan wilayah strategis lainnya di Nusantara, wilayah-wilayah yang kelak membentuk sebagian besar Indonesia yang kita kenal sekarang. Sementara itu, Inggris mendirikan East India Company atau EIC pada tahun 1600 yang awalnya bersaing ketat di pasar Asia sebelum akhirnya menguasai India. Kedua kekuatan baru ini tidak hanya mengambil alih rute perdagangan yang sebelumnya dikuasai Portugis dan Spanyol, tetapi juga mengembangkan sistem kolonisasi dan perdagangan global yang jauh lebih kompleks, terorganisir, dan terintegrasi. Dampak kultural dari jatuhnya Konstantinopel juga sangat mendalam. Kejatuhan Konstantinopel memicu eksodus besar-besaran para cendekiawan Yunani ke Italia dan pusat-pusat budaya Eropa Barat. Mereka membawa manuskrip-manuskrip kuno berbahasa Yunani, teks-teks filsafat Plato dan Aristoteles, serta warisan sains Helenistik yang telah disimpan Bizantium selama berabad-abad. Masuknya pengetahuan ini memperkaya khazanah intelektual Eropa dan memberi bahan bakar bagi Renaissance yang tengah berkembang. Seni, sastra, filsafat, dan sains mengalami kebangkitan, sementara bahasa Yunani kuno kembali dipelajari dengan antusias.
Dengan demikian, jatuhnya Konstantinopel, alih-alih sekedar menjadi penutupan sebuah era, justru berperan sebagai katalis bagi kelahiran dunia modern. Bagi dunia Kristen, jatuhnya Konstantinopel menjadi pukulan spiritual besar. Gereja Ortodoks Timur kehilangan pusat politiknya, sementara Gereja Katolik Roma menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan pengaruhnya di Eropa Timur. Paus memandang penaklukan ini sebagai ancaman langsung bagi umat Kristen yang memicu seruan untuk perang salib baru. Meskipun pada kenyataannya, semangatnya tidak pernah menyamai abad-abad sebelumnya. Karena banyak pusat kota di Italia seperti Florence, Venice, Genoa adalah republik dagang yang kaya dan relatif independen dari otoritas gereja pusat, mereka menjadi lahan subur bagi perkembangan seni, filsafat, dan sains yang berkembang pada warisan Yunani Romawi. Setelah Konstantinopel jatuh, arus intelektual dari Bizantium mempercepat momentum ini. Renaissance pun mekar di Italia lebih dahulu sebelum menyebar ke Prancis, Jerman, dan Inggris. Peristiwa 29 Mei 1453 dengan demikian bukan hanya akhir dari sebuah imperium kuno, melainkan awal dari babak sejarah baru yang membentuk geopolitik, perdagangan, dan budaya global selama berabad-abad berikutnya. Kejatuhan Konstantinopel menandai peralihan dominasi geopolitik dari dunia Kristen Timur ke dunia Islam. Selama lebih dari 1 milenium, kota ini menjadi benteng terakhir peradaban Kristen di Timur, menghadang ekspansi kekuatan Muslim ke Eropa. Dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Utsmani, keseimbangan kekuasaan di Mediterania Timur dan Balkan berubah secara drastis. Kekaisaran baru ini menguasai Anatolia dan memegang kendali atas jalur-jalur strategis yang menghubungkan Asia dan Eropa. Istanbul pun menjadi ibu kota kekaisaran yang dalam beberapa dekade berikutnya akan mengancam jantung Eropa Tengah, seperti yang terlihat pada pengepungan Wina pertama pada tahun 1529. Salah satu simbol paling mencolok dari kejatuhan Konstantinopel adalah transformasi Hagia Sophia, gereja agung yang dibangun Kaisar Justinianus pertama pada abad ke-6 itu. Selama berabad-abad menjadi pusat spiritualitas dan kebanggaan gereja Ortodoks Timur, diubah Mehmed II menjadi masjid. Perubahan ini menjadi pernyataan simbolis bahwa kota ini telah berpindah dari pusat dunia Kristen Timur menjadi pusat kekuasaan Islam Utsmani. Kubah raksasanya tetap menjulang, namun kini dihiasi mimbar dan mihrab, sementara lukisan mosaik secara bertahap ditutup atau dilapisi ornamen Islam. Warisan-warisan di Bizantium dipadukan dengan kebudayaan Utsmani. Arsitektur Bizantium memengaruhi gaya bangunan Utsmani terlihat pada masjid-masjid besar yang dibangun setelahnya, seperti Masjid Sultan Ahmed atau Masjid Biru. Kota ini menjadi contoh hidup perpaduan budaya. Dinding dan benteng Bizantium berdampingan dengan menara-menara masjid yang ramping. Jalan-jalan berlapis sejarah Romawi kini dipenuhi pasar dan madrasah Utsmani. Istanbul pun menjelma menjadi mozaik peradaban, di mana jejak Romawi Timur dan kejayaan Islam berdampingan, membentuk identitas baru yang kaya dan kompleks. Kejatuhan Konstantinopel memunculkan pertanyaan abadi yang selalu menghantui sejarah. Adakah yang benar-benar kekal dalam dunia politik dan peradaban? Bizantium, sebuah imperium yang seolah menentang waktu, namun pada 29 Mei 1453, dinding yang selama berabad-abad melindunginya runtuh, mengingatkan bahwa tidak ada kekuasaan betapapun besar dan megahnya yang dapat melawan hukum perubahan. Salah satu sejarawan di masa Al-Fatih adalah Tursunbek. Dalam Tarikh Abul Fattah, dengan bahasa religius dan dengan legitimasi politik, dia menulis bahwa semua ini memang sudah ditakdirkan. Tidak ada apapun di sini yang menurutnya terjadi secara kebetulan. Salah satu kaisar dari Romawi sendiri, Marcus Aurelius, pernah mengatakan, semua hal sedang bergegas menuju akhirnya. Bangau, singa, dan manusia, debu tanah, dan napas udara, semuanya sedang dalam perjalanan menuju lenyap. Tak lama lagi, mereka hanya akan menjadi kisah kuno dan setelah itu terlupakan sepenuhnya. Maka apa artinya diingat selamanya? Sebuah kesia-siaan yang sepenuhnya hampa. Sejarah sudah seperti hukum alam yang tidak memberi pengecualian. Semua bergerak menuju akhir. Imperium paling besar pun akhirnya menjadi hanya bagian dari catatan sejarah, kisah, kenangan yang semakin lama, yang mengingatnya sendiri pun akan terlupakan. Kebudayaan adalah organisme, sejarah dunia adalah biografi kolektif mereka. Setiap kebudayaan melewati fase usia seperti manusia, masing-masing memiliki masa kanak-kanak, remaja, kedewasaan, dan usia tua. Semacam episode yang memang sudah dituliskan sebelumnya dan tinggal ditonton, siklus yang tidak bisa dihentikan, membuat kita bertanya, jika semua kekuasaan, tidak peduli seberapa besar dan seberapa lama ia berdiri, akan berakhir, apakah kejayaan tetap berarti? Dinding Theodosian runtuh, baik sebagai dinding batu besar pertahanan dan sebagai ide pertahanan itu sendiri.
Di satu sisi, jatuhnya Theodosian menandai berakhirnya benteng terakhir Kristen Timur. Namun di sisi lain juga melahirkan pusat kekuatan baru di bawah Turki Utsmani yang menjadikan Istanbul jantung kekaisaran dan salah satu kota terpenting di dunia selama berabad-abad berikutnya. Istanbul sampai sekarang tetap memegang peran unik sebagai jembatan antara timur dan barat, tempat di mana peradaban-peradaban besar saling berjumpa, berbaur, dan membentuk identitas yang kaya. Di jalan-jalannya kita masih dapat merasakan gema Bizantium sekaligus denyut Utsmani, bukti bahwa sejarah tidak pernah benar-benar berakhir, hanya berubah bentuk. Pada akhirnya, kejatuhan Konstantinopel mengingatkan kita bahwa kekuatan dan kejayaan, betapapun kokohnya, tidaklah abadi. Namun dari runtuhnya tembok dan berubahnya bendera, lahir dunia baru dengan tantangan dan kemungkinan yang berbeda. Dinding yang runtuh di pagi itu tidak hanya menjatuhkan sebuah kota, tapi juga membuka dunia yang baru. Terima kasih.